Kembali di Breaking News Net, sudah hadir di studio bersama kami pengamat politik Mas Hanta Yuda. Selamat siang menjelang sore, Mas. Selamat siang menjelang Ini sore, kita akan menghadapi sesuatu yang sangat dinantikan, terutama adalah deklarasi atau pengumuman calon atau bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung dua partai ini, Gerindra dan juga PKS. Dan saat ini Partai Gerindra dan PKS santer disebut-sebut akan mengusung Sandiaga Uno berpasangan dengan Anies Baswedan. Memang di antara berbagai nama calon, nama Anies Baswedan ini masuk bisa dibilang last minute kemudian santer dipasangkan. Bagaimana jika benar mereka dipasangkan? Bagaimana Anda melihat ini bersaing dengan Ahok Jarot? Tadi malam ada kejutan ketika di Cikias mengeluarkan nama Agus Harimurti Yudhoyono. Itu awalnya. Tadinya di poros koalisi yang dipimpin katakanlah oleh Pak SBY, Demokrat, P3, PKB dan PAN ini muncul nama Yusril. Kita review sedikit ya, Yusril Iza Mahendra dan Anies Baswedan. Tadinya Anies Baswedan sebenarnya masuk di radar koalisi ini. Tapi tiba-tiba kemudian Agus Harimurti Yudhoyono berpasangan dengan Bu Silvi, kabarnya begitu. Nah, tiba-tiba hari ini pergerakan politik dini hari kemudian pagi kabar yang santer ini akan terjadi kemungkinan besar adalah akan 3 poros, yaitu justru Anies Baswedan masuk di radar koalisi Gerindra dan PKS. Ini yang menarik ya menurut saya, meskipun semua punya pertimbangan. Memang kalau dilihat dari Sandiaga Uno, kalau kalkulasi realistisnya posisi beliau sebagai cagup itu tidak lebih besar probabilitas menangnya ketimbang sebagai cawagup. Ketika Sandiaga Uno, kalau kita lihat dari simulasi survei, maka Sandi lebih kontributif secara elektoral, secara elektabilitas sebagai cawagup. Nah, pertimbangan itulah barangkali yang menjadi kalkulasi realistis bagi koalisi Gerindra dan PKS memasang Sandiaga Uno dengan Mardani misalnya, Sandiaga Uno dengan nama Yoyo misal belakangan. Nah, mereka mengumpulkan 2 figur yang relatif potensial. Nah, kalau ada 2 yang saling kontributif, misalnya muncul nama Anies Baswedan, itu lebih ada peluang saling melengkapi. Apalagi misalnya lawannya ini kan relatif cukup kuat, yaitu Pak Ahok dan Pak Jarot. Nah, itu pertimbangannya menurut saya pertimbangan yang paling dominan dari koalisi Gerindra dan PKS ini adalah kalkulasi politik realistisnya itu, yaitu kalkulasi peluang kemenangan. Jadi mereka sadar betul bahwa ketika Sandi dipasangkan dengan nama lain itu tidak cukup kuat untuk menjadi penantang yang kompetitif bagi petahana Pak Ahok dan Pak Jarot. Apa contoh faktor dikatakan bahwa memang Sandiaga Uno ini akan lebih kuat dipasangkan dengan Anies? Seperti tadi Anda sebutkan ada beberapa nama sebenarnya, ada Yoyo, ada Mardani, ada Saifullah juga disebutkan akan sempat dipasangkan dengan Sandiaga Uno. Tapi faktor apa yang membuat memang Sandiaga Uno dengan Anies Baswedan ini memiliki faktor kuat untuk bertarung dengan Ahok Jarot? Ya, sebelum faktor personal, mungkin saya akan membedah beberapa data hasil survei Poltreking Indonesia ya. Ketika Sandiaga Uno berpasangan dengan Saifullah atau Sandi dengan Yusril dan sebagainya, itu margin jarak dengan ini masih simulasi 2 pasangan dengan Pak Ahok dan Pak Jarot itu relatif jauh, 2 digit, 20, bisa 15-20%. Tapi ketika Anies bergabung dengan Sandiaga Uno, ketemu dengan Pak Ahok Jarot, itu di angka margin of error. Secara statistik itu tidak bisa dijelaskan siapa pemenangnya, sehingga yang belum menentukan pilihan sekitar 25% itu yang menjadi penentu. Sementara Pak Ahok di 38%, Anies Sandi, ini kalau Anies cagupnya ya, Anies Sandi itu di 36%. Nah, tetapi ini berbeda 3 poros. Ketika muncul Agus Harimurti Yudhoyono, itu sangat mungkin menggerus potensi. Kalau kita baca hasil survei, itu adalah suara Anies dan suara Sandi tentunya, karena lebih solid pemilihnya petahana untuk digerus oleh penantang seperti Agus Harimurti Yudhoyono tadi. Nah, itu ya pertimbangan pertama. Pertimbangan yang kedua barangkali adalah ada plus minusnya. Secara personal kita tahu Sandiaga Uno belum memiliki pengalaman di pemerintahan sama sekali. Bukankah itu seharusnya menjadi sedikit obstacle atau kekurangan dari Sandiaga Uno? Ya, justru ingin ditutup. Paling ideal memang ada yang dari kepala daerah. Tetapi Anies Baswedan, kendati pun bukan kepala daerah, dia punya pengalaman pemerintahan. Pernah menjadi menteri paling tidak 2 tahun. Dan itu memang beda kalau dibandingkan dengan Pak Ahok dan Jarot. Mereka betul-betul pengalaman sebagai kepala daerah ya, sudah cukup panjang rekam jejaknya. Nah, itu saling melengkapi. Satu adalah Anies Baswedan memiliki pengalaman manajerial, leadership di pemerintahan, paling tidak di pemerintahan Pak Jokowi lebih kurang 2 tahun. Kemudian dikombinasikan dengan figur itu. Nah,
poin yang penting sejak saya menganalisa ditanya oleh teman-teman media, siapa kira-kira petarung yang bisa menjadi lawan kompetitif bagi Pak Ahok? Sejak setahun yang lalu saya katakan harus ada figur yang memiliki prestasi. Prestasi dia punya panggung politik yang atraktif yang bisa dibandingkan dengan Pak Ahok dan Pak Jarod. Suka atau tidak suka orang dengan Ahok, maka beliau bisa dikatakan kepala daerah yang relatif berprestasi. Karena tingkat kepuasannya cukup tinggi, 70%. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita, Mas Hanta, tapi kita akan kembali terhubung dengan Melisa Lolindo. Melisa, sejauh ini bagaimana perkembangan di sana setelah kedatangan dari Prabowo Subianto? Ya, Sheila, memang hingga saat ini baik Sandiaga Uno maupun Anies Baswedan belum tiba di kediaman Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara nomor 4 Jakarta Selatan. Namun tadi Prabowo Subianto sudah tiba di kediamannya dan kita menunggu beberapa saat lagi, beberapa waktu lagi, karena seperti yang kami wawancara Ketua DPP Partai Gerindra tadi bahwa deklarasi koalisi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera akan dilakukan sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Setelah deklarasi dilakukan atau diumumkan, kemudian nanti dari kader Partai Gerindra maupun kader Partai Keadilan Sejahtera kemudian akan mengantar pasangan calon yang mereka usung untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 ke KPUD. Dan memang saat ini kita masih terus menunggu kedatangan dari baik Sandiaga maupun Anies Baswedan. Sandiaga Uno memang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Partai Gerindra, begitu dipilih untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Sandiaga merupakan pengusaha berdarah Gorontalo, begitu, yang sebelumnya memang belum terjun di dunia politik. Sedangkan Anies Baswedan sendiri mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang pada 27 Juli 2016 yang lalu di reshuffle, pernah masuk di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Ada beberapa figur dan nama sebenarnya yang muncul sebelum akhirnya tadi baik Sandiaga Uno maupun Anies Baswedan sholat Jumat bersama, begitu. Beberapa nama atau figur ini adalah seperti Yusril Issa Mahendra, kemudian bahkan Bupati Yoyo yang dikabarkan sempat menjadi pertimbangan, begitu, namanya mencuat untuk kemudian dipertimbangkan baik Partai Gerindra maupun PKS, dipertimbangkan untuk diusung dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebelumnya memang Anies Baswedan pada Jumat dini hari sudah bertemu dengan Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Beberapa hari sebelumnya Yusril Issa Mahendra juga bertemu dengan Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ya, Sheila. Iya, Melisa Lolindo melaporkan dan kita akan lanjut berbincang dengan Mas Hanta. Mas Hanta, tadi dikatakan bagaimana Partai Gerindra dan PKS ini sebenarnya mencari sosok pendamping yang tepat untuk Sandiaga Uno. Dikatakan sosok pendamping ini karena Sandiaga Uno lebih dikenal sebagai pengusaha seperti itu, tidak memiliki rekam jejak betul seperti itu. Kemudian harus mencari seseorang yang memiliki panggung dan dianggap Anies Baswedan adalah orang yang cocok. Tapi ada beberapa nama calon seperti Saifullah. Dia adalah Sekda DKI Jakarta. Lebih berpengalaman apalagi terkait dengan Jakarta. Mengapa PKS dan Gerindra nampaknya tidak menjatuhkan pilihan ke Saifullah? Langkah itu, strategi itu yang diambil oleh porosnya Pak SBY, Cikias katakanlah, berpasangan dengan Ibu Silvi. Betul, mengingat rekam jejak dari Bu Silviana karena Murni. Menutupi kekurangan, tanda petik kekurangan yang dimiliki oleh Agus yang berkarir di militer, belum ada di pemerintahan. Nah, pertanyaan itu menarik. Kenapa tidak Saifullah? Karena itu saya katakan di awal, kalau misalnya kekuatan elektabilitas dari personal Sandiaga Uno sudah memadai, dia akan berani ambil Saifullah. Tapi persoalannya Sandi belum begitu kuat. Sementara di sisi lain kalau berpasangan dengan Saifullah, kalau kita baca tren surveinya, itu Saifullah tidak memberikan kontribusi elektoral ya, bukan setelah terpilih jelas beliau mantan sekda. Nah, Saifullah secara figur, kekuatan elektabilitasnya itu tidak begitu kuat. Nah, tidak memberikan angka yang relatif membantu, kontributif secara elektoral. Maksudnya daya jual seperti itu ya? Daya jual politiknya, karena jaraknya begitu jauh. Nah, ketika dengan Anies, dia berhitung, jadi seperti saya katakan di awal, hitungannya adalah betul-betul ingin mengkalkulasi secara elektoral atau daya jual bahasa sederhananya supaya ada faktor itu ditambah mungkin saling melengkapi dalam perspektif saya katakan meskipun bukan tidak pengalaman tapi Anies juga punya pengalaman di pemerintahan ditambah mungkin citra positifnya, citra negatifnya relatif lebih minim ketimbang kandidat-kandidat lain misalnya kalau kita buka. Nah, saya ingin nyambung yang tadi ya bahwa
penantang tangguhnya itu kan sekarang kata petahana Ahok Jarot. Mereka bisa dikatakan kepala daerah berprestasi. Apa ukurannya? Karena tingkat kepuasan kepada kinerja kedua gubernur, wakil gubernur petahana ini cukup tinggi, di angka 68%. Artinya lebih kurang 70%. Siapapun ingin menjadi penantang, kalau ingin kompetitif, dia harus memiliki rekam jejak yang prestatif juga. Nah, itu yang mungkin Anies Baswedan punya modal sedikit. Ketika beliau menjadi menteri, kalau kita buka tren-tren survei beberapa lembaga survei, dia selalu masuk, meskipun belakang di reshuffle ya, dia masuk dalam radar 3 besar atau 4 besar menteri yang dipersepsikan publik. Dalam politik kan penting persepsi kan, orang bisa kata ini nggak ada prestasinya, nggak ada bunyi, itu persoalan lain. Tapi dalam persepsi publik, nomor 1 Susi, nomor 2 bisa Anies, Lukman Hakim Saifuddin, itu nama-nama yang dipersepsikan publik, menteri yang relatif berprestasi. Itu pada saat modal mereka itu menjabat sebagai menteri, tapi apakah sudah masuk dalam perhitungan Gerindra dan juga PKS bahwa kita membicarakan Gubernur DKI Jakarta? Tantangannya itu. Jakarta yang kita bicarakan. Setelah terpilih, ya itu betul. Setelah terpilih, orang akan mengatakan apakah mungkin karena mereka belum pengalaman. Itu akan menjadi pertanyaan publik. Kalau pasangan Agus sudah punya Ibu Silvi, pertanyaan yang Pak Ahok Jarot apalagi. Nah, pasangan ini mungkin akan ditanya soal itu. Tetapi mereka mungkin dugaan saya akan mengedepankan pengalaman Anies jadi menteri, pengalaman Sandi sebagai pengusaha. Itu yang mungkin cukup kuat menjadi PR besarnya yang kedua, ini satu karakter, jujur saya harus katakan. Jadi harus ada yang lebih, tanda petik keras ya. Keras itu konteks Jakarta, kalau Ahok Jarot saling melengkapi, kalau dulu Jokowi Ahok ya. Kalau dua pasangannya ini belum ada karakternya, karakter Ahoknya gitu. Jadi eksekutor, lebih ekspresif mungkin masukan kepada para penantang, baik Pak Anies maupun Pak Agus itu harus lebih ekspresif, paling tidak bisa mengimbangi Pak Ahok. Faktor-faktor itu yang menurut saya juga penting. Apa Mas Hanta bisa mengatakan ya cukup yakin dengan karakter, tadi kita ngomongin karakter yang dimiliki oleh Anies dan juga Sandiaga ini mampu menyaingi Ahok Jarot gitu, dengan karakter yang sudah cukup kuat, bisa dibilang sudah kuat bahkan. Jadi urutannya kalau saya mengatakan ada 4 sampai 5 faktor yang akan menentukan peta kekuatan elektabilitas ya, tingkat keterpilihan itu. Satu, faktor figur cagupnya dulu. Figur cagup yang akan diukur adalah dibandingkan prestasi. Ketika Ahok, bagaimana prestasi Ahok? Bagaimana prestasi Anies? Bagaimana prestasi Agus? Ahok akan dipersepsi kepala daerah, lebih jelas ya, dia sedang petahana, diuntungkan. Anies orang akan membedah bagaimana dia ketika jadi menteri. Agus orang akan membedah dia karir militer. Betul, misalnya saya sedikit masuk Agus. Agus dibilang sebagai perwira militer yang cemerlang. Tapi apakah linier? Ini dianggap mampu sama ini menjadi kemampuan manajerial di pemerintahan belum. Anies juga akan ditanya apakah punya kemampuan manajerial di kepala daerah meskipun dia punya pengalaman menteri. Itu faktor pertama. Jadi panggung atraktif, persepsi mereka punya prestasi nggak untuk dibandingkan rekam jejaknya. Yang kedua adalah faktor tadi. Saya katakan betul, personal, karakter personal brandingnya. Jadi dia lebih, kalau orang suka yang gaya Ahok, orang cenderung pilih Pak Ahok. Lebih gayanya Anies, ya Anies. Agus, ya gaya Agus. Dia punya masing-masing pilihan, paling tidak variatif bagi pemilih. Masing-masing punya plus minusnya. Ahok punya kelebihan ini, kekurangannya ini, begitu apalagi juga berbicara Anies. mengenai figur, Ahok termasuk salah satu pemimpin atau gubernur DKI Jakarta yang menuai banyak kontroversi dengan keputusan-keputusan dan cara dia mengkomunikasikan keputusannya. Kita tahan dulu Mas Hanta, sesaat lagi kita akan kembali. Breaking News Net akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Kembali bersama kami di Breaking News Net. Sebelum kita akan ke Meli Salolindo kembali melaporkan kondisi di sana, saya memiliki satu pertanyaan untuk Mas Hanta ini. Jika Sandiaga Uno dipasangkan dengan Anies Baswedan, mana yang lebih kuat? Sandiaga Uno menjadi gubernur dan Anies sebagai wakilnya, atau Anies menjadi gubernur dan Sandiaga Uno menjadi wakilnya? Menurut saya lebih besar peluang Anies cagupnya, kemudian Sandiaga Uno cawagupnya. Baik secara elektoral, secara daya jual, maupun secara ini realistis atau tidak. Kemungkinan Anies menjadi cawagupnya lebih kecil, dia mau, ketimbang Sandiaga Uno. Kalau Sandiaga Uno di publik, kalau kita dengar Sandi sering mengatakan dia siap menjadi cawagup. Bahkan dulu dengan Risma dia siap, sekarang Anies kan gitu. Yang kedua, dari potensi elektabilitas atau daya jualnya itu memang relatif lebih Anies.
Seperti saya katakan tadi, dia sudah punya modalitas pengalaman menjadi dulu, menteri yang didolakan sebelumnya banyak juga pernah ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat cukup panjang. Kemudian pernah menjadi tim pemenangan Pak juru bicara ya kalau tidak salah, timnya Pak Jokowi JK. Artinya ekspos medianya sudah relatif tinggi, terkapitalisasi, dia punya modal popularitas yang relatif tinggi dalam konteks ini. Tetapi di sisi yang lain Sandi belum di sana. Sandi itu kelebihannya kalau dari dua figur ini, Sandi lebih, dia punya partai, ya, mungkin kedua faktor logistik. Itu justru kelemahan Anies Baswedan. Dia tidak punya partai, dia tidak punya logistik. Tapi dari segi popularitas, citranya Anies lebih unggul daripada Sandi. Nampaknya ini Sandiaga Uno dan juga Anies Baswedan telah baru saja sampai Sandiaga Uno di lokasi. Kami akan kembali terhubung dengan Melisa Lolindo. Melisa, sejauh ini apa perkembangan di sana? Sandiaga Uno tiba di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara nomor 4, Jakarta Selatan. Tapi tadi memang belum memberikan pernyataan apapun karena pengumuman akan segera dilakukan begitu di deklarasi yang akan segera dilakukan oleh koalisi partai Gerindra dan PKS. Memang seperti yang tadi sudah diinfokan sebelumnya bahwa Sandiaga Uno sebelumnya belum terjun ke dunia politik begitu, namun pasca ditentukan bahwa dia akan dicalonkan oleh Partai Gerindra di Pilkada DKI Jakarta 2017. Beberapa minggu ini Sandiaga Uno sudah melakukan berbagai aktivitas begitu, kegiatan untuk terjun ke masyarakat untuk meningkatkan elektabilitasnya. Seperti dia turun ke pasar-pasar, kemudian mengunjungi, turun langsung di pemukiman-pemukiman warga, kemudian ada juga aktivitas dia lari pagi bersama dengan warga. Ini menunjukkan bahwa setelah ditetapkannya Sandiaga Uno dari Partai Gerindra untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2017, Sandiaga Uno serius untuk segera melakukan berbagai gerakan begitu dengan mendengarkan bagaimana aspirasi rakyat, kemudian berusaha untuk meningkatkan elektabilitasnya. Dan jika memang pada deklarasi nanti diumumkan bahwa Anies Baswedan akan berpasangan dengan Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017, walaupun kita memang belum mengetahui siapa yang akan menjadi calon gubernurnya dan siapa yang akan menjadi calon wakil gubernur, namun seperti yang tadi sudah diperbincangkan bahwa Anies Baswedan setelah lebih dulu terjun di dunia politik seperti 2014 yang lalu mengikuti konvensi untuk mencalonkan diri menjadi presiden dari konvensi Partai Demokrat begitu. Kemudian juga menjadi salah satu menteri di kabinet kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, walaupun memang pada 27 Juli 2016 yang lalu Anies Baswedan akhirnya di reshuffle, digantikan posisinya dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Saat ini kita masih menunggu kedatangan Anies Baswedan dan siapa lagi elit partai yang akan datang. Namun memang deklarasi nantinya itu akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Kemudian nanti akan diumumkan oleh Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf yang nantinya akan mendeklarasi dan mengumumkan siapa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Oke, saat ini ada yang juga datang. Sheila, sudah mulai berdatangan. Ya, dari elit Partai Keadilan Sejahtera. Di dalam sudah ada Prabowo Subianto, kemudian Sandiaga Uno, dan elit partai baik dari Partai Gerindra maupun Partai Keadilan Sejahtera. Partai Gerindra sendiri seperti yang sudah diinfokan sebelumnya bahwa memiliki 15 kursi di DPRD DKI Jakarta. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera memiliki 11 kursi. Total 26 kursi ini sudah cukup memenuhi syarat minimal 22 kursi di DPRD DKI Jakarta untuk mengusung pasangan calon Pilkada DKI Jakarta 2017. Baik. Sheila. Baik, Melisa Lolindo melaporkan dari kediaman Prabowo Subianto, dan kita akan juga terhubung dengan Dede Rohali yang sudah berada di KPUD Jakarta. Dede, bagaimana situasi terkini di sana?
Ya, Sila, sejauh ini persiapan yang terus dilakukan di Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta adalah pengamanan di sepanjang Jalan Salemba Raya dan juga di gedung KPU DKI Jakarta yang nanti pada informasinya akan ada pada pukul 15.30 atau sekitar itu akan ada pasangan calon yang diusung oleh Partai Gerindra dan juga Partai Keadilan Sejahtera untuk mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Yakni informasi yang saya dengar dari rekan saya yang ada di sana adalah mantan Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno yang sampai saat ini memang masih akan dideklarasikan. Nanti juga pengamanan akan semakin diperketat karena informasi yang kami terima dari Komisioner KPU bahwa akan ada sejumlah simpatisan dari masing-masing partai yang akan datang memasuki tempat ruang pendaftaran dan dimaksimalkan nanti memang hanya ada 40 orang yang boleh menyaksikan secara langsung momen pendaftaran masing-masing pasangan calon untuk berebut kursi DKI 1 tahun 2017 hingga tahun 2022 mendatang. Dan tadi KPU DKI Jakarta juga memastikan bahwa nanti malam akan ada pasangan calon lainnya yakni yang diusung oleh koalisi kekeluargaan kubu Cikeas, yakni Partai Demokrat, kemudian juga PKB, P3 yang akan mengusung putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Agus Yudhoyono dan juga Silviana Murni. Kami masih menunggu kedatangan mereka karena KPU sejauh ini belum bisa memastikan kapan jam pasti mereka akan tiba di sini, tetapi persiapan terus dilakukan untuk penerimaan berkas, syarat-syarat serta dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh masing-masing calon. Karena pada hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran untuk Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan akan dibuka sampai dengan pukul 12 malam nanti. Dan besok pada tanggal 24 September 2016 masing-masing calon yang sudah mendaftar langsung dilakukan cek kesehatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta Pusat. Dan KPU DKI Jakarta sampai siang ini memastikan akan ada 3 pasangan calon yang akan bersaing dalam bursa pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dan nanti 3 pasangan calon ini besok juga akan dilakukan tes kesehatan secara bersamaan dan dalam waktu yang bersamaan besok akan diselesaikan. Dan pada tanggal 25-nya nanti tahapan selanjutnya ini masih dalam rangkaian tes kesehatan di Badan Narkotika Nasional untuk memastikan pasangan calon bebas dari narkoba. Dan nanti verifikasi kelengkapan data yang sudah diserahkan ini akan dilakukan oleh tim KPU DKI Jakarta sampai dengan 4 Oktober mendatang. Dan nantinya jika ada persyaratan yang belum dipenuhi seperti surat kepastian cuti kampanye yang dikhususkan untuk pasangan incumbent, yakni dalam hal ini adalah pasangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan juga Jarot, ini maksimal pada tanggal 24 Oktober. Begitupun untuk pasangan yang sampai saat ini masih menjabat di TNI, yakni Agus Yudhoyono dan juga Silviana yang merupakan PNS, ini juga diwajibkan untuk menyerahkan surat pemberhentian atau berhenti dari jabatannya dan maksimal pada tanggal 24 Oktober mendatang. Dan nanti usai semuanya dinyatakan lolos sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, maka mulai tanggal 28 Oktober mereka akan melakukan kampanye sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 mendatang. Dan sejauh ini pengamanan yang dilakukan oleh polisi dan juga Satpol PP di sepanjang Jalan Salemba Raya adalah dengan mengerahkan polisi untuk nanti akan kemungkinan ada rekayasa lalu lintas jika banyak simpatisan dari masing-masing partai yang berada di sepanjang Jalan Salemba. Karena kalau kita lihat pada saat pendaftaran di hari pertama pembukaan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan dan 3 partai lainnya, ini sangat banyak sekali simpatisan yang berada di jalan tersebut sehingga juga mengganggu arus lalu lintas yang ada di sini. Namun sejauh ini dari Polres Jakarta Pusat sudah melakukan beragam skenario untuk memprediksi terjadi kemacetan di depan gedung KPU DKI Jakarta ini. Kami akan terus mengupdate informasi terkini terkait hari terakhir pendaftaran calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta 2017. Sementara Sila.
Dede Rohali melaporkan dari KPUD Provinsi DKI Jakarta. Seperti yang dikabarkan tadi oleh Dede, bagaimana pasangan Agus Yudhoyono dan Silviana Murni memang belum dapat dipastikan kapan mereka akan datang untuk mendaftar, dan terkait dengan itu pengalihan arus lalu lintas dan pengamanan juga sudah disiagakan untuk mengantisipasi jika memang banyak simpatisan yang nanti datang. Selanjutnya, nama Mayor Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono tadi diduga bakal masuk bursa Pilkada DKI 2017. Pasca dicalonkan, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini harus tinggalkan karir militernya. Karir Agus di dunia militer cukup cemerlang. Saat masih dalam pendidikan, ia kerap meraih prestasi akademik. Ia juga sempat bergabung dengan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad, yakni sebagai Komandan Peleton di Batalion Infanteri Lintas Udara 305, Tengkorak. Agus juga berkontribusi dalam realisasi pendirian Universitas Pertahanan dan terakhir menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri Mekanis 203 Arya Kemuning. Iya, saya akan kembali berbincang dengan Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, bagaimana kita tahu ini merupakan memang bursa pemilihan atau calon pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya memang panas, tapi yang membuat lebih panas adalah munculnya nama-nama yang sebenarnya tidak diduga. Jika kita terkait dengan nama Silviana Murni, memang dia sempat masuk menjadi nama pendamping dari Sandiaga Uno. Tapi nama Agus Yudhoyono ini muncul nampak seperti di detik-detik terakhir come up. Karena bagaimana Anda melihatnya? Semua berpikir bahwa Pilkada DKI yang cita rasa Pilpres ini dianggap memang Pilpres karena ini momentum. Yeah. Jadi mungkin berpikir siapapun yang menang itu berpotensi akan menjadi capres atau cawapres. Yeah. Nah, ini mungkin dipikir oleh koalisi Cikias, katakanlah Pak SBY, yang kita tahu beliau ada figur yang tokoh yang cermat perhitungannya, biasanya sangat teliti, berpikir ini momentum untuk menuju ke sana, untuk menuju menyiapkan Trah Yudhoyono misalnya dengan Pak Mas Agus ini untuk bertarung di sini. Meskipun menurut saya pertarungannya cukup tinggi. Kendati pun orang kan berpikir kenapa tidak terus di militer bisa menjadi Panglima TNI. Bisa iya, bisa tidak. Karena gerbong politik yang sedang berkuasa kan bukan gerbong Pak SBY. Jadi belum tentu juga cemerlang karir politiknya. Sehingga terlalu cepat menurut saya ditarik meskipun sudah perhitungan Pak SBY. Kalau menang itu akan semakin matang dipersiapkan untuk melanjutkan Pak SBY. Tentu untuk bertarung tadi 2019 atau 2024. Kalaupun kalah, barangkali ini yang akan betul-betul akan memimpin Partai Demokrat ke depan. Apakah sebagai ketua umum atau apa, itu juga sudah disiapkan. Cuma yang menariknya, menurut saya Pak SBY awalnya berpikir daripada yang lain kan bisa mengancam Demokrat kalau munculkan Anies atau nama Sandi atau yang lain itu tidak menguntungkan secara partai. Sehingga dikeluarkan istilah kartu truf lah terlalu cepat. Nah, pikiran begini, tadinya mungkin berharap kalkulasinya kalau 3 pasangan akan ada 2 putaran. 2 putaran harapannya nanti Agus di nomor 2 sehingga bisa bertarung dengan Pak Ahok di putaran kedua. Tadi hitungannya kalau 3 pasang Sandiaga Uno berpasangan dengan Saifullah atau Sandiaga Uno berpasangan dengan Mardani. Tapi ketika ditambah variabel Anies Baswedan, menurut saya mungkin kejutan juga bagi Pak SBY. Belum tentu Agus berhasil masuk di putaran kedua karena potensi Anies dan Sandi juga kuat. Apalagi misalnya Sandi menjadi cawagup itu harus jadi perhitungan ya bagi figur Silvi misalnya sama-sama wakil. Sandi ini sebenarnya sejak awal dia bersosialisasi posisinya sebagai cagup. Sehingga secara modal politik dia lebih besar. Memberikan kontribusi sebagai, misalnya ini ada Ahok, Anies, dan Agus ya. Dari deretan wakil ini, Sandi itu kan kelasnya awalnya cagup. Sehingga dia memberikan kontribusi itu yang tidak dihitung menurut saya. Pilkada DKI 2 putaran ini, di putaran pertama adalah pertarungan antara penantang. Pertarungan antara Agus dan Anies, siapa Anies Sandi dan Agus Silvi, siapa yang akan berhasil masuk di putaran kedua melawan Ahok Jarot. Itu yang mungkin akan bertarungnya di situ nanti. Iya, Mas Hanta, ini terkait dengan Silviana Murni yang akhirnya maju menjadi cawagup. Kita memiliki informasi mengenai Silviana Murni. Ini awal September lalu Silviana Murni sempat ikut seleksi yang diadakan Partai Gerindra. Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang kepariwisataan dan kebudayaan ini pernah digadang-gadang menjadi bakal calon wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Sandiaga Uno.
Silviana memulai karir PNS sejak tahun 1985. Beberapa posisi penting pernah ia tempati, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI periode 2004-2008 dan Kepala Satpol PP. PNS bergelar profesor ini juga menjadi wali kota perempuan pertama di ibu kota pada tahun 2008 hingga 2012 menjabat sebagai wali kota Jakarta Pusat. Rencananya hari ini Silviana akan mengajukan pengunduran diri kepada Ahok, bosnya sekaligus pesaingnya di Pilkada DKI 2017. Jika melihat dua sosok ini, bagaimana Anda bisa membayangkan strategi yang akan dikedepankan oleh pasangan Agus Yudhoyono dan Silviana Murni, mengingat jika tadi Anda berbicara mengenai Anies Baswedan memiliki panggung politik atau sosok yang mungkin didolakan, begitu juga dengan Agus Yudhoyono, saya rasa dia punya dalam tanda kutip daya jual. Apakah mungkin dia bisa memenangkan suara muda atau suara pemilih muda? Demografi pemilih Jakarta, satu, pemilih muda, pemilih pemulanya relatif tinggi, ditambah yang kedua pemilih kelas menengah yang relatif lebih rasional dibanding daerah lain juga tinggi, sehingga figur-figur seperti Pak Ahok, Anies dan Agus ini menurut saya cukup kompetitif. Kenapa saya katakan demikian? Agus selain muda, dia bisa dikatakan perwira militer yang cukup cemerlang, ya, harus kita akui. Cuma yang harus diuji nanti apakah persepsi publik sebagai beliau sebagai perwira muda prestatif itu linier secara elektoral, secara daya jual di pilkada nanti. Kalau Ahok jelas dia sudah melakukan apa di DKI, Anies iya. Nah, sementara Agus tantangannya adalah bagaimana melakukan strategi yang memberikan solusi lebih baik dari program, dari gaya komunikasi politiknya, pendekatan kepada publik, sehingga menunjukkan dia punya kompetensi, dia kemampuan untuk menyampaikan itu. Poin yang ingin saya katakan, Agus Harimurti Yudhoyono punya potensi untuk menjadi figur yang cukup kuat karena selain dia membawa nama besar Yudhoyono, kita harus akui. Selain juga dia adalah media darling, kita harus mengakui itu. Harus diakui, dan citra negatifnya juga seperti saya katakan ke Anies tadi, Agus juga relatif minim hal negatifnya tentu ya. Nah itu, sehingga ini menjadi peluang. Kemudian kelemahan Agus itu yang menarik ditutup dengan Silviana Murni. Iya, tentu kefasihannya dalam birokrasi dari birokrasi. Tantangan dua ini adalah karena sama-sama munculnya baru, meskipun Bu Silvi sudah lama, tetapi secara Silviana Murni ini bukan nama yang populer seperti itu, Mas Hanta. Poin itu ingin saya katakan, sehingga ditutup oleh Agus. Tantangannya, persoalannya harus diuji nanti, apakah Agus nanti mendapat respon positif dari publik. Jadi ibarat produk itu kan ditawarkan kepada publik, bagaimana respon publik terhadap figur-figur ini. Kalau dilihat tadi saya katakan semuanya bisa dikatakan berprestasi semua. Pak Ahok berprestasi, Anies berprestasi, kemudian Agus juga berprestasi. Tinggal dilihat nanti dibandingkan dengan berbagai macam spektrum yang berbeda. Yang kedua punya karakternya masing-masing. Nah, cuma Anies dan Agus ini memang menarik sebagai penantang. Mereka memiliki sesuatu yang diametral dari karakternya Ahok. Itu yang juga menarik. Yang suka karakter Pak Ahok akan pilih Pak Ahok, yang tidak suka dari kelemahan Pak Ahok muncullah alternatif ini. Itu yang akan lebih kompetitif. Yang ketiga adalah faktor mesin politik akan menentukan. Kalau ada teman Ahok, ada PDIP, ada Golkar, Hanura, dan Nasdem, nanti Anies ada Gerindra dan PKS, yang PKS kadernya juga relatif bergerak ya, tim partainya biasanya, lalu ditambah relawan Anies itu relawan turun tangan, ada teman turun tangan. Nah, sekarang Agus harus menyiapkan hal yang sama. Selain mesin partai Demokrat dan sebagainya, mesin relawan harus ada juga. Tapi yang saya penasaran, apakah koalisi Cikas ini sudah menghitung terkait dengan status Agus Yudhoyono? Seperti itu kita tahu bagaimana dia terkait dengan masa jabatan, kemudian jika memang dia harus mengundurkan diri. Otomatis mengundurkan diri. Nah, pengunduran diri pun ini paling cepat memakan dikatakan 2018 baru mundur. Menurut Anda apa yang sudah diperhitungkan Pak SBY? Iya, menurut saya itu memang muncul ya di perdebatan di publik satu hari ini paling tidak sejak tadi malam. Tidakkah ini terkesan memaksakan akan ada kesan itu, tetapi menurut saya kalau misalnya ini jadi ya tinggal mundur. Apalagi ada respon dari Panglima TNI ya. Jadi harus betul-betul mundur, nggak mungkin bisa balik lagi. Soal proses itu, soal teknisnya mungkin akan jadi perdebatan, tetapi menurut saya akan sangat mungkin itu bisa mundur selesai. Cuma yang menariknya ada karir yang cemerlang sebenarnya di militer itu yang sudah dipotong oleh Pak Yudhoyono, Pak SBY mengatakan ya lewat sini, dan ini momentum. Kalau menang itu memang melejitkan posisi Agus Harimurti Yudhoyono.
hitungan Pak SBY mungkin akan menang tentunya. Tapi kalaupun kalah, sepertinya tidak jatuh-jatuh amat. Sudah disiapkan meneruskan untuk jadi politisi dari Partai Demokrat. Tren itu mungkin dibaca ngomongin oleh tren, menurut Pak SBY. Anda kaderisasi di Partai Demokrat jalan nggak sih, Mas Hanta? Harusnya kalau kita bicara partai terbuka tentu tidak menyandarkan pada politik kekeluargaan, tetapi tetapi realitasnya tidak hanya di Demokrat, di partai lain juga itu kan biasanya figur-figur sentral itu juga menyiapkan dari terahnya dari Pak SBY. Tadinya orang sempat berpikir Ibu Ani, tapi ini Mas Agus. Agus kan baru 38 tahun, memang terlalu muda, meskipun ya positif ada negatifnya. Itu sah-sah saja pilihan bagi Pak SBY, tetapi menurut saya memang terlalu cepat. Terlalu cepat karena momentumnya ini justru tanda petik membunuh karir militernya. Tapi lagi-lagi saya katakan Pak SBY sudah cermat berhitung. Mungkin karir di militer juga peluangnya tidak begitu besar lagi karena tadi soal gerbong politik yang berkuasa itu bukan Pak SBY lagi. Nah, ini yang menurut saya kalkulasi lainnya adalah Pak SBY berhitung bahwa Agus akan masuk di putaran kedua kalau lawannya Sandi Saifullah atau Sandi Mardani. Nah, ini pertarungan sesungguhnya ada pertarungan Sandi Anies atau Anies Sandi tadi dengan Agus. Siapa yang nanti berhasil putaran kedua berlawanan dengan petahana. Tapi kalau Agus bisa menang di putaran pertama itu akan positif. Tapi kalau putaran pertama sudah nomor terakhir, nah itu agak anti klimaks bagi Mas Agusnya di konteks ini pilihan Pak SBY. Menarik sekali ya pencalonan Agus Yudhoyono ini dengan berbagai variatif ya, pilihan bagi pemilih Jakarta, orang Jakarta punya pilihan banyak, terserah sesuai seleranya tahun dengan tiga pasangan itu. Mas Hanta, ini terkait dengan pengusungan Agus Yudhoyono sebagai calon gubernur DKI Jakarta, ini ditanggapi beragam oleh masyarakat. Banyak yang tidak setuju Agus Yudhoyono meninggalkan dunia militer. Kita akan lihat bagaimana tanggapan mereka. Agus Yudhoyono itu kalau menurut saya itu belum merupakan tokoh yang berpengaruh ya. Jadi artinya belum merupakan tokoh yang diketahui banyak masyarakat gitu. Jadi saya kurang setuju untuk dia dicalonkan jadi DKI 1. Sebenarnya sih agak kaget ya, soalnya kan karir di militernya kan lumayan bagus. Sayang aja kali ya kalau ditinggalin. Sebenarnya saya nggak terlalu kaget karena dari tiap partai koalisi partai itu pasti nyari kandidat yang emang sepopuler Ahok dan Sandiaga Uno. Kalau mau dilihat pengalaman politiknya mungkin masih agak kurang kali ya kalau Agus Harimurti. Menurut saya sih masih belum cukup. Tapi ya kita lihat aja, kan bapaknya juga sudah cukup pengalaman dan kita lihat sepak terjangnya dia gimana nanti di dunia politik. Ya, itu dia tadi Mas Hanta, bagaimana harus diakui sosok Agus Yudhoyono sebagai angkatan militer itu bisa dikatakan banyak yang menyanjung, dekat dengan sempurna, banyak yang mengharapkan dia bisa melakukan banyak hal di bidangnya sebenarnya. Bukan maju dalam putaran calon gubernur atau wakil gubernur. Nah, ini sosok yang baru. Sosok yang baru gitu. Tapi ini terkait dengan hal ini, bagaimana latar belakang dia sebagai militer dengan karakter yang dia punya ini akan berpasangan dengan karakter dari Silviana Murni. Anda melihatnya strategi apa yang mungkin mereka kedepankan untuk memenangkan pemilihan ini? Saya lihat dari sisi positifnya tentu punya modalitas leadership ya. Tentu bibit potensi leadership dimiliki Agus jauh lebih baik ketimbang Ibas misalnya kalau kita bandingkan dua putra Pak SBY. Itu satu hal. Yang kedua, pengalaman militer itu juga tidak bisa dikatakan sesuatu yang tidak ada artinya dalam konteks politik. Betul, dia di dunia politik belum sama sekali. Cuma pengalaman dia belum sama sekali di dunia birokrasi. Nah, itu yang mungkin dari pertimbangan Pak SBY dan empat partai itu adalah memasangkan dengan Ibu Silvia Murni yang betul-betul paham. Cuma sayangnya Ibu Silvia Murni satu sisi belum populer. Nah, itu yang menurut saya menjadi tantangan. Nah, tadi menarik ya, saya katakan bahwa orang suka sebenarnya figur ini. Rumusnya di dalam politik itu kan dikenal, popularitas itu dikenal, disukai lalu dipilih. Orang yang kenal itu ada dua kemungkinan, suka dan tidak suka. Nah, ketika orang tidak suka sudah pasti tidak memilih. Tapi ketika orang suka ada dua kemungkinan, akan memilih tidak memilih. Nah, orang tidak memilih bukan karena tidak suka, bisa jadi misalnya dia lebih cocok jadi perwira militer, dia tidak cocok misalnya menjadi penantang Ahok, bisa juga itu. Nah, itu yang harus dijawab kepada publik. Nah, ini dia, apalagi kita berbicara mengenai Jakarta, kita masih ingat bagaimana sosok seorang Basuki Cahayapurnama menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta menuai banyak kontroversi dengan gaya barunya yang dia bawa gitu. Sekarang apakah mampu seorang Agus Yudhoyono menjawab tantangan ini seperti itu?
Ya, tadi ada peluang. Misalnya soal komunikasi politik, meskipun kemungkinan Pak Ahok akan memperbaiki ya. Nah, itu yang kelebihan yang dimiliki oleh Agus maupun oleh Anies ya. Dalam komunikasi politiknya relatif dipandang publik santun dan sebagainya. Nah, itu menjadi kelebihan, tetapi juga bisa jadi hal yang sebaliknya ya. Misalnya orang akan bertanya bagaimana sosok Ahok ini kan dikenal tegas misalnya. Nah, itu juga bisa ditunjukkan dari versinya Agus. Dia sosok militer. Biasanya kan juga dipersepsikan, diidentifikasi dengan sosok yang tegas. Nah, itu juga menjadi menurut saya peluang. Cuma yang menarik dari kombinasi Pilkada DKI ini, pemilihnya juga demografinya kan orang muda semua. Itu dia beragam sekali gitu Mas Hanta ya. Beragam, tapi biasanya memang menarik orang-orang muda semua cagupnya. Pak Ahok juga relatif masih muda. Jadi kalau dibilang muda, cerdas, tampan, berprestasi, itu bisa diwakili oleh ketiga-tiganya dengan dosis yang beda-beda gitu. Nah, ini saya katakan Pilkada DKI ini bisa dikatakan seru. Kenapa? Kompetitif. Kompetitif artinya bagi publik dari perspektif warga Jakarta punya variasi pilihan yang lebih variatif. Meskipun secara efisiensi dan efektivitas kita butuh energi politik lebih besar karena berpotensi 2 putaran. Secara efisiensi kandidat juga harus menyiapkan logistik, kalau 2 putaran juga hampir 2 kali lipat ya, ada plus minusnya semua. Ini yang menarik adalah sebenarnya jika di awal pertarungan politik ini menandakan apakah adanya ketidakpercayaan sebenarnya, ketidakpercayaan diri dari partai-partai sehingga bahkan koalisi kekeluargaannya pecah gitu Mas Hanta. Iya, dan menariknya juga cagup-cagupnya bukan kader partai semua. Apakah sebenarnya ini catatan kaderisasi useless gitu, tetap akan Ahok Jarot yang naik? Iya, kaderisasi partai ada problematik memang. Akhirnya PDIP memasangkan Ahok Jarot yang bukan kader PDIP juga cagupnya, tapi cawagupnya masih Jarot. Kemudian Anies juga bukan kader partai, bukan dari Gerindra dan juga bukan dari PKS. Apa mereka benar-benar desperate membutuhkan sosok baru untuk mengangkat melihat ini? Elektabilitas tadi ya, peluang, prospektif. Jadi prospek mana yang bisa bertarung gitu. Yang ketiga, Agus juga terkesan tanda kutip dipaksakan. Data muncul nama itu sudah detik-detik terakhir. Kemudian Ibu Silvi juga bukan kader partai. Tetapi itu sah-sah saja karena partai yang penting itu melakukan proses seleksi dengan baik dan ketat, memunculkan orang-orang terbaik dalam konstelasi politik Pilkada DKI. Oke, dari nama-nama calon ini kita mungkin nanti akan mendapatkan 3 calon pasang, sudah pasti ya. Nanti akan kita tunggu pendaftaran dari 2 pasang lainnya. Tapi bagaimana Anda melihat nih pemimpin yang dibutuhkan Jakarta sebenarnya yang diharapkan seperti apa sih, Mas Hanta? Iya, seperti saya katakan, Ahok Jarot relatif tingkat kepuasannya tinggi di 68%. Artinya baik penantang maupun Pak Ahok itu punya potensi pasar yang besar. Kenapa saya katakan meskipun pemilih kalau dibedah elektabilitas Ahok masih 40% sebelum ke situ, Pak Ahok dan Jarot punya potensi untuk menarik kembali untuk memilih dia. Pun potensi penantang akan melihat peluang pasarnya, ada orang yang belum kenal mereka juga bisa diajak. Ini harus mereka Jadi usahakan harus untuk orang-orang melawan petahana ya. Orang-orang bisa kerja yang bisa menawarkan program visi misi lebih baik dari Pak Ahok. Kalau tidak akan dipilih. Itu yang kita nantikan, tapi kita juga menantikan ini. Kami terhubung kembali dengan Melisa Lolindo. Melisa, sejauh ini bagaimana perkembangan di sana? Apakah Anies Baswedan sudah hadir bersama dengan Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto di kediaman Prabowo Subianto? Ya, memang Anies Baswedan belum terlihat tiba di kediaman Prabowo Subianto, Sheila. Namun Sandiaga Uno tadi sudah tiba dan elit partai baik dari Partai Gerindra maupun PKS juga sudah tiba. Dan meskipun deklarasi yang sebelumnya dijadwalkan sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat akan dilakukan hingga saat ini belum dimulai. Namun yang pasti setelah deklarasi dari koalisi Partai Gerindra dan PKS ini, mereka akan langsung mendaftarkan pasangan calon yang diusung ke KPUD DKI Jakarta. Mengingat ini merupakan hari terakhir batas pendaftaran untuk pasangan calon dari partai maupun partai politik untuk kemudian mendaftarkan diri di Pilkada DKI Jakarta 2017. Dengan nantinya akan dideklarasikan pasangan calon dari Partai Gerindra dan PKS, itu berarti ada 3 pasangan calon untuk Pilkada DKI Jakarta 2017. Kita flashback sedikit, ada 5 pasangan calon di Pilkada DKI Jakarta 2012 dan untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 ada 3 pasangan calon. Jadi warga Jakarta siap-siap untuk memilih. Sheila.
Baik, Melisa Lolindo melaporkan dari kediaman Prabowo Subianto, dan seperti yang dikabarkan tadi bahwa calon yang diusung dari Gerindra dan juga PKS tidak akan melakukan deklarasi dan tapi akan langsung mendaftarkan pasangan yang mereka usung. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih terhadap Mas Hanta Yuda sudah berbincang-bincang bersama kami di sini. Bagaimana kita akan melihat pertarungan pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur dengan 3 pasang ini. Kalau boleh saya tanya satu pertanyaan terakhir, menurut Anda memang siapa yang masih memiliki suara terkuat yang mungkin akan lebih pasti memenangkan pertarungan Masih ini? ada waktu 5 bulan ya. Semua mungkin saya terjadi. Kalaupun saya membaca tren survei itu survei hari ini. Tapi dugaan saya kalau dengan 3 pasangan ini pilkada akan berlangsung 2 putaran. Nomor satunya kemungkinan besar tetap Ahok Jarot, tapi tetap 2 putaran. Di putaran keduanya tergantung siapa nanti. Oke, kita lihat nanti ya. Terima kasih Mas Hanta Yuda, dan demikian breaking news kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Sheila Purnama, sampai jumpa.